Usi apakaet amaneno amnauto uis amnanut paunleu honis o. Oh Tuhan Sang Pencipta, Allah yang Maha Kasih, namun sudi mendengar permohonan batin kami, umat-Mu. Pah Mbi Timor, berkarang, gersang, namun damai, tempat nyaman bagi kami untuk berkarya memuliakan nama-Mu. Oh Allah penuh kasih, yang telah menganugerahkan hasil ladang yang diperoleh melalui kerja keras dan diberkati oleh Sang Pemberi berkat. Saat ini kami bersyukur membawa hasil ladang ke rumah-Mu yang kudus. Berkatilah, limpahkan terus berkat kehidupan-Mu bagi kami di tanah di negeri ini. Berilah kesuburan di Pah Mbi Timor. Karuniakanlah semangat bekerja sebagai atoi meto. Usi uis amnanut amnauto tanik tan kai usi o. Shalom, Shalom. Salam sukacita, damai sejahtera senantiasa menjadi milik kita di dalam kasih Kristus. Pastikanlah hari ini menjadi hari yang terindah untuk kita dapat bersekutu kepada Tuhan Sang Pencipta semesta. Saya John Oymatan dan saya Melanisa Saibesi. Tetus ma'aumina, bian manekat, anbi Yesus Kristus hit usi. Neno ia hit arkit, tatnan bok adbi, uimreuk nino, mason buak nino. Hit arkit, hetaruri mata besa. Teo usneno, amoet, apakaet, neno tunan mak papinan. In moe man pakai kit arkit, an hao man fight kit, natuk man pao an sia manait. Esnanete hit au min mat au reko, oras hitai hit au ma hitauk. Maut he hit arkit pures mat bois usneno, in kanan anbi Yesus Kristus hit usi. Dari budaya Timor, kami mengajak seluruh umat Kristiani untuk kembali merefleksi betapa tinggi nilai pemuliaan kepada Tuhan Usi Amanekat. Tuhan dijunjung tinggi sebagai Sang Pemberi berkat untuk menghidupkan umatnya. Manusia pun harus hidup rukun meneladani kasih Tuhan yang saling menghargai dalam relasi yang harmonis. Jika yang kecil bisa dilayani, yang besar menjadi kebanggaan. Jika yang besar bisa menunduk, yang kecil merasa diterima dan dihormati. Disinilah makna dan hakikat kasih Kristus dinyatakan bagi dunia. Jemaat Tuhan terkasih, dalam keteduhan hati, marilah kita ikuti bersama ibadah online Jemaat Gemit Ebenezer Oba pada hari ini
Minggu 24 Mei 2020. Dan kebaktian saat ini akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Salmon Agustinus BS STH. Akbian manekat anbi Yesus Kristus hit usi. Selamat beribadah, Wisneno nokan kit. Bapak Mama, jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati. Selamat pagi dan shalom untuk kita semua. Mari kita sama-sama mengikuti warta mimbar hari ini, Minggu 24 Mei tahun 2020. Majelis Jemaat Gemit Ebenezer Oiba dengan penuh syukur dan sukacita mengucapkan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat berjumpa kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh Jemaat Gemit Ebenezer Oiba di Rayon 1 sampai 33. Warta jemaat hari ini adalah sebagai berikut. Dengan penuh rasa syukur, kami menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seluruh Jemaat Gemit Ebenezer Oiba yang beribadah dalam pujian dan penyembahan, baik yang beribadah secara terbatas di gedung kebaktian teristimewa jemaat Tuhan yang beribadah di rumah masing-masing. Kiranya persekutuan beribadah kita merupakan ungkapan syukur yang nyata dari kita sebagai anggota keluarga Allah atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Pelaksanaan ibadah hari ini menggunakan tata ibadah bulan bahasa dan budaya Gemit yang dikemas dalam nuansa etnis Timor. Disampaikan kepada jemaat Tuhan bahwa ibadah perayaan Pentakosta atau pencurahan Roh Kudus Minggu 31 Mei 2020 dilaksanakan dalam bulan bahasa dan budaya Gemit dengan menggunakan tata ibadah dalam balutan multi etnis. Puji syukur kepada Tuhan Yesus, pemilik dan kepala gereja, yang terus menemani dan memberkati seluruh persekutuan dan kesaksian iman warga NTT, khususnya Jemaat Gemit Ebenezer Oiba dalam pergumulan berat akibat COVID-19, yang terus setia beribadah dan menyatakan akta iman dalam peribadatan setiap hari Minggu, hari raya gerejawi, dan ibadah rumah tangga setiap hari Rabu, dengan penyerahan diri dan persembahan yang tulus kepada Tuhan. Tuhan memberkati senantiasa. Terima kasih untuk UPP Multimedia, UPP Ibadah dan Muger, Presbiter, Organis, Prokantor dan Vokal Grup Nawen yang telah mempersiapkan pelayanan ibadah live streaming pada hari ini. Warta selengkap dapat dibaca pada warta cetak yang disampaikan melalui koordinator rayon. Demikian warta jemaat hari ini. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Leluhur kami mengajarkan bahwa keragaman berarti bersaudara dalam janji. Saat itu, kelompok bersaudara mengadakan sumpah adat. Mereka mengambil kulit bambu yang disayat pada kelingking dan kulit dari atas tumit dimasukkan
dalam talam dari kayu, dicampurkan dengan minuman khas Buna. Kita jadi satu sebagai saudara. Jika tidak memegang sumpah ini, matahari tidak memihak kepada dia, bumi tidak menopang dia, kakinya patah dan hancur lebur. Persaudaraan Buna tak boleh ada pertengkaran, memusuhi, dan membunuh. Dikenallah Buna mau, Ti mau, Sabu mau. Sekarang meski kita telah beranak pinak, janganlah pernah saling melukai. Kita adalah saudara. Kita menyebar dalam kekayaan budaya dan bahasa, namun kita berasal dari ranting yang sama. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan besar kepada Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Gema persaudaraan kembali membahana, tiupan tois dan keong berkumandang di seluruh bumi, memanggil kembali umat pelaku kasih. Darat dan laut menyatulah dalam cinta kasih. Pemaknaan keragaman dalam cerita hari ini. Jika hari ini kita bercerita tentang keragaman, maka berdirilah di puncak Gunung Lakaan, puncak Gunung Mutis, Gunung Fatuleu, puncak Gunung Timau, puncak Ranaka, puncak Gunung Sirung, dan puncak Gunung Wanggameti. Pandanglah ke seluruh lautan dan daratan, terbentang mahakarya Tuhan. Sentuhlah keragaman dalam balutan kekayaan pakaian adat. Dari negeri Belu terlihat corak Tais Mone dan Tais Veto. Dari negeri Insana ada corak Bit Fotis, Buna dan Bit Futus. Dari negeri Atoni terbentuk corak Sabalu, Atoni dan Mau Futus. Dari negeri Amarasi terbentuk corak Maurunat. Dari negeri Rote ada corak Pou dan Lambik. Dari negeri Sabu ada Ei Worapi. Dari negeri Sumba ada Hinggi Kombu, Lawu dan Hinggi Rato. Dari negeri Manggarai ada Lipo Songke. Dari negeri Ngada ada Ragi Bai dan Habapojo. Ada Ragi Mite dari Ende, corak Moko dari Alor, Kawatik Lopek dari Larantuka. Semuanya menggambarkan suatu nilai identitas dan ikatan persaudaraan. Dalam persaudaraan tersebut, semuanya saling membuka diri. Semuanya menjadi satu dalam lapisan koen pan atau pagar perbedaan. Koen pan adalah filosofi tentang kehidupan Raja Helong, Koen Am Tuan. Sekarang kita menyebutnya kupang. Kita semua menjadi pagar yang menjaga keragaman. Demikianlah perbedaan menemukan jalan baru. Katong semua bersaudara, inilah suatu cerminan dari kehendak Tuhan. Keragaman budaya, keragaman bahasa, mengalirkan kebenaran firman Tuhan. Sebab di dalam Dia, kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sebab dalam satu roh, kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh.
1 Korintus 1 ayat yang ke-5 dan 12. Saya jemput jemaat sekalian untuk bangkit berdiri sambil kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat KJ 242 ayat yang pertama. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur ketikanya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Nakahaling amalampua, nakahaling anaka, nakahaling koraniu, nadil nasdait mesa, todang lahing, nadil nasdait mesa. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan kita dalam berbagai keragaman. Dalam kemurahan kasih-Nya, Ia memberkati ibadah ini. Kasih karunia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menaungimu. Dan menaungimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara sekalian, nats pembimbing dalam kebaktian saat ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 dan 47. Kisah pasal 2 ayat 46 dan 47. Begini bunyi firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kita nyanyikan bersama lagu Lais Manekat. Lo mas leu Renato non bihit monik Nekun halamanek mese Bihit monik manas pai Arek kunau sekal Renato lais manek pentetus le Jesus anfeneusin bin sonafonis nati alkit manek esnokes. Kekasih Tuhan sekalian, setiap kali menghampiri Allah di taktanya yang kudus, kita menyadari siapa sesungguhnya kita ini. Kita adalah orang-orang berdosa yang tidak layak ada di hadirat Tuhan. Karena itu mari di dalam doa kita mengaku segala dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengagungkan-Mu bersama bumi di mana kami berpijak.
bersama seluruh malaikat dan buah ciptaan-Mu. Lihatlah keberadaan kami. Ketika kami hidup bersama orang lain, kami menguras segala daya dan mendahulukan diri sendiri. Kami terpecah dan merusak persaudaraan saat kekuasaan mematikan hati nurani. Kami tak mau melihat arti kehadiran di tengah keberadaan dunia yang gersang dan haus akan perhatian dan kasih sayang. Keadilan dan kebenaran bertumbuh picik, iri hati dan dengki. Jangan biarkan kami menjadi pengecut yang berbahagia di atas penderitaan sesama. Jangan biarkan kami kehilangan percaya untuk mereka yang berbeda. Gerakan hati kami untuk selalu tulus dalam perjumpaan dengan orang lain, dalam karya dan tanggung jawab menata kehidupan. Jauhkan rasa takut dan putus asa jika sesama melukai kami. Ajarkan kami memberi kesempatan agar mereka berubah. Biarlah pengorbanan Kristus memurnikan persaudaraan dan Roh Kudus menajamkan visi kebaikan dalam segala kelemahan dan dosa. Kami berseru, ampunilah kami. Amin. Kita nyanyikan bersama lagu Ku Yakin Tuhan Tuntun Langkahku. Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dan ingin hidup di dalam tuntunan Allah, dengarlah berita anugerah Allah. Tuhan yang kudus telah mengembuskan kehidupan supaya manusia debu mengalami satu pemulihan dan memanai kehidupan relasi yang indah bersama orang lain. Tuhan yang kudus telah berkorban karena segala dosa kita. Ia telah bangkit dan menjumpai semua orang yang berada dalam ketakutan. Ia menghembuskan nafas damai sejahtera. Tuhan yang kudus telah menjadi Raja kekal, duduk di sebelah kanan Allah dan menuntun gerejanya untuk bersekutu dalam pertobatan dan terhimpun sebagai persekutuan kasih. Biarlah setiap pengakuan dosa membuka kembali panggilan utama sebagai gereja, dan kita semua digerakkan dalam suatu keyakinan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita nyanyikan lagu Sekarang Malam Telah Lenyap. Sekarang malam telah lenyap dan diganti siang terang. Lenyaplah takutku genap, hatiku merasa senang. Sukacita dalam dunia, terus ke surga yang bakal. Ku jadi milik Tuhanku, hai betapa indahnya. Ulun albi mesokan, mes wisne
Kita akan masuk di dalam pujian Mazmur yang diambil dari Mazmur 40, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Sejemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjinggu kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menempatkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk memuji Allah kita. Banyak orang telah melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya pada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Jemaat disilahkan duduk kembali. Kekasih Tuhan sekalian, pembacaan Alkitab sebagai dasar pemberitaan firman dalam kebaktian kita hari ini, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12 sampai 14. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus Yesus, kami percaya firman-Mu meneguhkan hati kami yang lemah. Firman-Mu memberikan kepada kami pengharapan akan kehidupan di masa yang akan datang. Karena itu kami ingin selalu belajar mengenal kehendak-Mu seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Tetapi siapakah kami ini ya Tuhan? Hikmat kami, pengetahuan kami sungguh sangat terbatas untuk bisa memahami firman-Mu, untuk bisa memberitakannya. Karena itu kami mohon kekuatan dari-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang kami beritakan, kami dengar saat ini, memberikan kepada kami semua kekuatan baru di dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah Tuhan, kami mendengarkannya. Amin. Kisah pasal 1 ayat 14 sampai ayat 12 sampai ayat 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan, dan berbahagialah setiap orang yang mendengarkannya, memeliharanya, dan melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kesempatan kepada Bapak Willem Wantah untuk menyanyikan satu pujian.
Lord never promised that my whole life is always blue. Oh, never He promised a single word. But He said He would always be a candle in my life, and He guides me to the right way in my life. God will show the right place of my footsteps. He will be a true friend in my sorrow. I praise Him every single night and day. I know one day the dark clouds will be away far from me, and changed by the blue sky that smiles to me. Now my days are so cheerful, no more tears sad in the dark. Hallelujah, God is the candle in my life. Oh, my Lord never promised that my whole life is always good. Oh, never He promised a single word. But He said He would always be a candle in my life, and He guides me to the right way in my life. God will show the right place of my footsteps. He will be a true friend in my sorrow. I praise Him every single night and day. I know one day the dark clouds will be away far from me, and changed by the blue sky that smiled to me. Now my days are so cheerful, no more tears sad in the dark. Hallelujah, God is the candle in my life. Hallelujah, God is the candle in my life. Shalom. Shalom.
Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Hari ini untuk ke-9 kalinya kita beribadah di rumah kita masing-masing. Kita percaya sekalipun secara fisik kita ada di tempat kita masing-masing, tetapi di dalam roh, di dalam iman kepada Kristus, kita percaya kita ada bersama-sama di dalam satu persekutuan sebagai umat tebusannya. Sekalipun kita selenggarakan ibadah di rumah kita masing-masing, tetapi itu juga menolong kita untuk bertumbuh di dalam iman yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan kita percaya satu dua waktu yang akan datang, kita akan ada bersama-sama dalam rumah ibadah untuk mengagungkan dan memuliakan nama Tuhan. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, kitab Kisah Para Rasul yang ditulis oleh Lukas mengkisahkan kepada kita tentang bagaimana murid-murid pergi untuk memberitakan kabar keselamatan setelah Kristus kembali ke sorga. Saudara-saudaraku, 40 hari setelah Yesus bangkit, dia harus naik ke sorga. Ini membuktikan bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang diutus oleh Bapa, dan karena itu sekarang saatnya untuk dia kembali kepada Bapa. Yohanes 16 ayat 28 mengatakan, "Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa." Dalam ayat yang singkat ini terkandung inti kedatangan Kristus ke dalam dunia. Dia datang dari kekekalan dan karena itu dia kembali pula ke dalam kekekalan. Dari kekal Kristus masuk ke dalam proses waktu. Lewat inkarnasi, Yesus datang ke dalam dunia dengan tujuan untuk menggantikan kita, dan pengorbanannya diteguhkan di dalam kebangkitannya. Setelah bangkit, Kristus menampakkan diri khususnya kepada ke-11 murid dan mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Namun sebelum Yesus naik ke sorga, dia menyuruh para murid untuk menunggu janji Bapa di Yerusalem agar mereka siap menjadi utusan, menjadi duta, menjadi saksi bagi Kristus. Di dalam ayat 12 dari bacaan kita melihat ketaatan para murid pada perintah Kristus. Mereka kembali ke Yerusalem untuk menunggu janji Tuhan Yesus Kristus. Jarak antara Bukit Zaitun di mana Yesus naik ke sorga dengan Yerusalem tidak terlampau jauh. Saudara-saudara sekalian, setiba di Yerusalem, mereka menuju suatu rumah yang seringkali mereka pakai untuk mengadakan berbagai pertemuan. Di Yerusalem selain para murid, hadir pula para wanita, ibu Yesus dan saudara-saudaranya. Di tempat ini mereka bertekun dengan sehati dan di dalam doa bersama. Ayat 13 dan 14. Kekasih Tuhan sekalian, berdoa dalam kehidupan jemaat mula-mula menjadi bagian yang sangat penting. Dan bagian ini merupakan doa dalam rangka menunggu janji Bapa. Bertekun artinya rajin, bersungguh-sungguh, menghabiskan banyak waktu. Jadi para murid saling melayani, mereka saling menopang, mereka saling mendoakan, saling menasihati, dan saling menguatkan. Dalam keadaan seperti itu, hubungan persaudaraan mereka di dalam Kristus semakin diteguhkan. Mereka menunggu tidak dengan berdiam diri. Mereka menunggu tidak dengan berpangku tangan atau mengurung diri. Mereka bertekun di dalam doa. Mereka memberi diri dituntun oleh Kristus. Kita adalah murid-murid Yesus. Karena itu seluruh kehidupan kita adalah sebuah proses belajar.
Karena memang pekerjaan seorang murid adalah belajar terus. Jadi sepanjang kita mengklaim diri sebagai murid Kristus, sepanjang itu pula kita harus terus belajar. Belajarlah untuk setia, sekalipun jalan hidup kita tidak selalu mulus. Karena apa? Semua yang ada dalam dunia ini terbatas di dalam ruang dan waktu. Hanya Allah saja yang kekal. Virus corona yang sangat mengkhawatirkan sekarang ini, ada batasnya. Ada saat di mana bersama-sama Tuhan, bersama-sama Kristus, kita bisa mengalahkannya. Karena semua dalam dunia ini tidak abadi, tidak kekal. Belajarlah untuk sehati dalam kehidupan persekutuan. Ini juga menjadi catatan yang penting. Masing-masing orang tidak hidup untuk dirinya sendiri, tetapi hidup dalam relasi dengan orang lain. Hidup dalam hubungan yang hidup, yang dinamis dengan orang lain. Sekalipun kita berbeda di dalam banyak hal, berbeda suku, berbeda pangkat, berbeda keinginan, berbeda perasaan, dan masih banyak lagi perbedaan yang lain. Saudara-saudaraku di dalam Kristus Yesus, sekalipun demikian, di dalam Kristus kita terus belajar untuk merawat hidup bersama kita, sehingga kita tetap sehati dan satu tujuan. Apa yang ada pada kita adalah kekayaan yang mesti kita beri untuk kepentingan hidup kita bersama. Belajarlah untuk bertekun di dalam doa, karena doa itu laksana nafas kehidupan. Yesus memberi teladan kepada kita dalam hal berdoa. Yesus juga memakai banyak waktu untuk berdoa. Setiap kali dia ingin berdoa, dia pergi menyendiri untuk bisa bercakap-cakap dengan akrab dengan Bapanya. Dia menyendiri agar dia bisa berkonsentrasi untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya kepada Bapa di sorga. Bukankah kita juga mesti menciptakan ruang yang cocok di mana kita bisa bercakap-cakap dengan Bapa di sorga tanpa diganggu oleh siapapun? Belajarlah untuk senantiasa melakukan kehendak Yesus. Sebab menjadi murid itu bukan sekadar status, tetapi sikap dan gaya hidup. Di dalam nas pembimbing tadi dikatakan, orang-orang percaya pada waktu itu, karena hidup mereka yang berpadanan dengan Kristus, menjadi daya tarik yang begitu besar bagi orang-orang di sekeliling mereka. Kenapa orang-orang ini bisa berkata lemah lembut? Kenapa orang-orang ini bisa panjang sabar? Kenapa mereka tidak cepat marah? Itu karena Kristus membuat banyak orang ingin mengenali lebih dekat siapa itu Kristus. Lalu mereka juga menjadi murid Kristus. Karena itu Lukas mencatat dalam ayat 47 tadi, tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang percaya. Jadi gaya hidup, perilaku hidup orang-orang percaya menjadi daya tarik bagi dunia untuk percaya kepada Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sukacita orang-orang percaya tidak berhenti pada kenyataan bahwa mereka adalah murid Kristus, tetapi lebih dari itu, yaitu bahwa mereka bisa menjalani hidup mereka dengan meneladani Kristus. Jadi ada semacam kebanggaan bahwa mereka bisa meniru apa yang diucapkan oleh Yesus. Mereka bisa meresapi apa yang mereka lihat di dalam hidupnya tiap-tiap hari. Dan itu kemudian mendorong mereka untuk menjadikannya sebagai pola, sebagai gaya hidup mereka di tengah-tengah dunia ini. Belajar membuka telinga untuk mendengar suara Yesus dan memberi diri dituntun oleh Roh Kudus. Menjadi murid Yesus tidak hanya untuk kepentingan kita sendiri. Kita menjadi murid Yesus untuk memberitakan kerajaan Allah bagi kepentingan dunia ini. Firman Tuhan hari ini menolong kita
untuk belajar juga dari pengalaman hidup orang-orang percaya di masa lampau. Saudara-saudara sekalian, iman kita tidak bisa bertumbuh dengan kekuatan kita sendiri. Iman kita bisa bertumbuh dalam persekutuan kita dengan sesama orang percaya yang kita temui dalam keseharian kita di tengah-tengah dunia ini. Memberi diri dituntun oleh Roh Kudus menjadi syarat yang paling penting bagi setiap murid Kristus. Menjadikan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai pemimpin, sebagai penggerak di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam dunia ini ada banyak kuasa lain yang juga senantiasa berusaha menawarkan berbagai gaya hidup yang menyenangkan dan menggiurkan. Padahal belum tentu itu baik. Bahkan ada gaya hidup yang membuat kita bisa jatuh dan terjerumus ke dalam kebinasaan. Ketika kita tidak hidup bergaul erat dengan Kristus, maka bisa saja kita mengalami kesulitan untuk membedakan antara mana kehendak Allah dan mana bukan kehendak Allah. Murid-murid di Yerusalem tidak tergesa-gesa pergi untuk bersaksi tentang apa yang mereka lihat ketika Yesus terangkat ke sorga. Tetapi mereka pulang dan menanti sampai Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Mereka menunggu sampai Allah mengatakan apa yang harus mereka kerjakan di dalam dunia ini. Artinya selalu membuka diri dan memberi seluruh hidup dikuasai oleh Roh Allah. Itu ciri yang paling kuat di dalam setiap orang yang menyebut dirinya murid Kristus. Kekasih Tuhan sekalian, gereja kita menetapkan bulan Mei sebagai bulan budaya dan bahasa. Kita tahu di daerah kita di Nusa Tenggara Timur ada begitu banyak budaya, ada begitu banyak bahasa yang saling melengkapi satu dan yang lain. Karena kita percaya Allah menolong kita untuk bertumbuh dan memberitakan firman-Nya di bumi yang kaya akan berbagai-bagai budaya dan bahasa ini. Kekasih Tuhan sekalian, kiranya firman yang kita dengar saat ini memberikan kepada kita semua gairah yang baru, semangat yang baru untuk terus membuka diri bagi berlakunya kehendak Allah lewat pikiran kita, lewat tutur kata kita, dan juga lewat perilaku hidup kita tiap-tiap hari, dimanapun kita berada. Dengan begitu, nama Tuhan dipermuliakan, nama Bapa di sorga terus diagungkan. Amin. Saudara-saudara sekalian, mari sambil berdiri bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu, kita mengaku iman kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita nyanyikan PKJ 281. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu siapa Yesus.
hetahi hitman siane hetahi Usif Yesus Inahun bon on fopona Sinabi papina Inahumana mas sreko Hikman siane hetahi Hitman siane hetahi Hitman siane hetahi Hitman siane hetahi Usif Yesus. Saudara-saudara sekalian, sekarang tiba saatnya kita memberi persembahan syukur kita. Mari kita memberi persembahan sebagai ungkapan syukur dengan mengingat perkataan firman Tuhan. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bersyukurlah, bersyukurlah. Negeri ini mendulang kisah sebagai negeri cendana, madu dan lilin. Negeri gaharu, negeri kenari, negeri yang melimpah gula air, negeri jagung dan kacang, negeri dengan keindahan alam tiada duanya. Persembahkanlah semuanya bagi Tuhan, sebab hanya dari buah tangan Tuhan kita beroleh berkat dan kita beri apa yang berasal dari Dia. Marilah kita berdoa. Maha besar Tuhan yang berada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penjagaan dan pemeliharaan Bapa di sepanjang kehidupan kami. Dan terima kasih untuk semua berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Bapa, sekarang tibalah saatnya untuk kami anak-anak-Mu memberikan persembahan kepada Tuhan. Kiranya Bapa memberkati akan semua persembahan yang kami berikan, agar berkenan di hadirat-Mu dan menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mengiringi persembahan bagi Tuhan, kita sama-sama menyanyi dari PKJ 146 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia.
tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah, damai dan sejahtera diberikan Tuhan. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Saudara-saudara sekalian, ada puji-pujian dari vokal grup Nawen. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa
Kekasih Tuhan sekalian, mari kita menghampiri Bapa di sorga di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus Yesus, kami bersyukur karena di hari Minggu pagi ini kami masih boleh menghampiri-Mu di takhta-Mu yang kudus. Bapa di sorga, sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami melakukannya dengan hati yang gembira, karena kami percayakan janji-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau ada di antara mereka. Bapa di sorga, kehadiran-Mu di dalam dunia ini tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Karena itu kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan seluruh umat-Mu di dalam rumah tangga mereka masing-masing, bahkan dalam hidup setiap anak-anak-Mu. Bapa di sorga, berkati kami semua di minggu kerja yang baru. Biar kami boleh pergi untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab kami untuk mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Sekalipun kami masih harus melakukannya dengan terbatas. Ini semua demi keselamatan kami bersama, untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona. Bapa di sorga, pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin berdoa bagi para pemimpin bangsa kami. Tuhan, karuniakan hikmat kepada mereka, agar mereka boleh menjalankan setiap tugas dan kewajiban mereka untuk menolong umat-Mu, membawa mereka kepada satu kehidupan yang lebih baik di masa depan. Tuhan, berkati juga para pemimpin gereja di lingkup sinode, klasis dan jemaat-jemaat, agar mereka tetap mendampingi umat-Mu di dalam keseharian mereka di tengah-tengah suasana yang sulit sekarang ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi setiap umat-Mu di kota ini. Tuhan, pelihara kami semua. Berikan kepada kami pengertian untuk boleh mentaati semua ketentuan yang telah dibuat. Biar supaya dengan begitu kami boleh menjadi orang-orang yang terlibat secara aktif mengatasi persoalan yang sedang mengancam kehidupan kami di kota ini, bahkan di dunia ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang sekalipun dalam suasana yang sulit, mereka mesti menetapkan pilihan mereka lewat kegiatan-kegiatan pendidikan yang sedang mereka tempuh. Kami percaya Tuhan akan menolong mereka untuk bisa menggapai cita-cita mereka lewat semua proses yang sedang terjadi. Bapa di sorga, Bapa di dalam Kristus Yesus, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang karena keterampilannya dan pengetahuannya berada di garis paling depan untuk menolong setiap orang yang sedang sakit. Para dokter, para juru rawat, Tuhan sertai mereka. Lindungi mereka dari segala macam ancaman, agar mereka tetap menunaikan tugas-tugas mereka dengan baik, dengan hati yang gembira. Bapa di sorga, itu doa kami. Kami percaya Bapa mendengarkannya, karena kami berdoa demi Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, Gembala kami yang baik, sobat kami yang setia. Amin. Saya jemput Bapak Ibu saudara-saudara sekalian berdiri. Saudara-saudaraku, kamu diberikan hikmat yang berbeda. Semua itu supaya kamu saling melengkapi. Hiduplah dalam persaudaraan. Hargailah setiap perbedaan. Biarlah bahasa kehidupan menenun kamu di dalam damai sejahtera. Kami percaya akan rancangan Tuhan. Kami percaya bahwa dari segala keragaman kami mampu menata kehidupan. Biarlah kami kembali dengan damai sejahtera.
Kita nyanyikan bersama NKB 128, bait yang pertama. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Sorgawi terus menjagaku. Ku tahu benar ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufatlah ku didekat, Bapa Sorgawi terus menjagaku. Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah menaungi dan melingkupi kamu, supaya dalam setiap langkahmu, baik di gunung, di darat, di bukit, di lembah, di laut, dan di segala keadaan, kamu peroleh kesukaan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Kami boleh berkumpul, bersekutu, memuji, memuliakan dan mengagungkan nama-Mu. Kami anak-anak-Mu telah selesai beribadah dan saatnya untuk kami kembali ke dalam rumah tangga kami masing-masing. Tuhan berkenan menolong dan memberkati kami anak-anak-Mu dari saat ini hingga sore dan malam hari nanti, dan di usbu yang baru yang Tuhan siapkan bagi kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penopang, pelindung dan penyelamat kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, rumah tangga dan keluarga kami masing-masing dengan tugas, tanggung jawab dan pelayanan kami anak-anak-Mu ke dalam tangan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Amin.
bian manekat anbi Yesus Kristus hit usi. Cara terbaik untuk selalu bersyukur adalah dengan terus mengembangkan potensi diri yang kita miliki dan menjadikannya berguna bagi sesama. Cari tahulah apa yang harus dilakukan untuk menjadikan potensi yang kita miliki sebagai bekal kerja yang mendatangkan berkat dalam hidup ini. Dari budaya Timor, kita belajar untuk selalu berdoa dan bekerja agar hidup ini memuliakan Tuhan. Jemaat Tuhan terkasih, terima kasih sudah bersekutu dan bersaksi tentang kasih Tuhan dalam ibadah online Jemaat Gemit Ebenezer Oba pada hari ini dalam balutan budaya etnis Timor. Mari kita tetap tekun dalam doa, cegah transmisi lokal agar kita sukses mengatasi pandemi COVID-19 di negeri pemberian Tuhan ini. Saya John Oematan dan saya Melanisa Saibesi bersama tim kreatif Jemaat Gemit Ebenezer Oba mengucapkan Soli Deo Gloria. Tetus omina aureko, abian manekat anbi Yesus Kristus hit usi nokan kit tarante na barbar. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita senantiasa. Bagi umat Muslim, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Usneno nokan kit, Shalom. Ora aro, raroro aobian. Hikuana amarasi, kaisang ni kanu meohokuan, ay na aman pao